Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Angga Fauzan. Selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, aku harap pertama-tama teman-teman semua sehat, teman-teman semua masih tetap bersemangat untuk ikut dalam rangkaian kegiatan ini dan untuk bisa terus berbagi dan terus berjuang gitu ya untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas tentang sosial media. Tentang sosial media dan kita akan sedikit singgung atau kita akan fokus dengan menyinggung sosial media bagi craft, yakni atau prakarya gitu ya. Sosial media bagi prakarya dan tujuannya adalah buat teman-teman ketika teman-teman bikin prakarya terus teman-teman memulai untuk mempromosikannya atau menunjukkannya kepada dunia lewat sosial media. Nah, kita tentukan nih formulasi yang tepat dan sebagainya yang oke kayak gimana. Nah sebelumnya, kenalkan saya Angga Fauzan. Saya menamatkan S1 saya di DKV ITB tahun 2016. Kemudian saya menamatkan S2 saya di Edinburgh University, ngambil jurusan Design and Digital Media. Oke, lanjut aja. Kita pada pertama, ketika kita bicara soal sosial media gitu, sosial media for craft gitu, sebenarnya apa sih yang terpikirkan bagi teman-teman gitu? Apa yang teman-teman bayangkan gitu? Kalau mungkin kita lihat dari termin ya, dari kata yang ada di situ ya, di sosial media for craft gitu ya. Setidaknya ada dua termin utama yang ada di situ, ada dua komponen utama. Yang pertama adalah sosial media itu sendiri, yang kedua adalah craftnya. Nah, jadi yang kita akan bahas lebih ke sebenarnya sosial media itu seperti apa? Apa sosial media yang kita pakai? Bagaimana strategi dan sebagainya. Kedua adalah craftnya. Gimana kita menampilkan satu karya prakarya dengan sosial media. Bagaimana kita mungkin belajar dari sosial media lain yang terkait, yang atau mungkin di pihak kompetitor atau mungkin yang tidak terkait sama sekali, tapi menurut kita pendekatannya baik untuk kita pelajari gitu ya. Kita akan membahas tentang itu. Nah, sebelumnya coba misalkan nih teman-teman bayangkan melihat gitu ya konten satu sosial media yang isinya atau feednya gitu, katakanlah Instagram, feednya itu isinya cuma foto-foto dari batik atau kain yang cuma dilipat, digeletakkan di lantai atau disusun doang gitu ya, tanpa memperhatikan estetika dan sebagainya. Intinya seadanya aja, difoto seadanya, kemudian dipublikasikan. Dan sepanjang sosial medianya, sepanjang semua feednya, konten-kontennya dan sebagainya isinya seperti itu semua. Apa yang teman-teman bayangkan? Apakah teman-teman tertarik untuk membelinya? Atau teman-teman bingung? Atau teman-teman merasa monoton dan sebagainya? Nah, kalau kita ngebayangin si konten seperti tadi, kalau kita bayangin konten seperti tadi, kira-kira ada beberapa hal yang mungkin membuat kita berpikir gitu ya, memikirkan si konten tadi. Pertama adalah mungkin pertama monoton. Ini kok monoton banget ya si sosial medianya gitu kan, monoton banget, tidak ada variasinya, fotonya juga asal foto gitu ya, gitu-gitu mulu dan sebagainya dan seterusnya. Kedua adalah misalkan tidak representatif. Jadi dalam artian si konten sosial medianya ini uh, tidak tidak menunjukkan sesuatu yang unik, nggak kebayang gitu loh. Maksudnya ini apa gitu, nggak kebayang sama sekali dari yang dibuat gitu. Terus ini apakah kain ataukah buat dipakai ataukah buat diapain, dijadikan pakaian kah, celana atau bagaimana, intinya nggak kebayang gitu. Dan kemudian tidak representatif gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan nilai. Maksudnya teman-teman bayangin batik yang keren, batik dengan berbagai macam nilai seni, budaya dan sebagainya, difoto dengan cara kayak misalkan ya, digeletakkan di lantai, difoto cepret, udah, habis itu dipost. Dan akan terus menerus kayak gitu doang. Pendekatan di sosial medianya di seluruh konten-kontennya seperti itu aja. Kira-kira apa yang kira-kira orang-orang bayangkan ketika melihat yang kayak gitu? Apakah mendadak kayak merasa harganya jadi naik gitu ya? Atau merasa ya ini mungkin kain yang harganya murah gitu, maksudnya seadanya, karena penampilannya atau fotonya pun seadanya, treatmentnya seadanya, perlakuan kita terhadap konten tadi seadanya, tidak khusus gitu loh. Itu mungkin yang bakal jadi pikiran kita, tiga hal tadi ketika kita ngeliat sosial media yang kontennya monoton kayak gitu.
batik, di foto jepret atau ditaruh di lantai atau gimana, terus menerus, nggak ada variasi juga sama sekali. Jadi yang pertama monoton, yang kedua nggak representatif, dan yang ketiga adalah menurunkan nilai dari uh, prakarya atau seni yang dibuat itu sendiri. Terus kemudian coba teman-teman bayangkan kasus kedua nih, teman-teman bayangkan teman-teman melihat akun dengan penyajian konten yang menarik. Teman-teman menyajikan kayak misalkan ya kain atau apa yang ditampilkan dengan fotografi yang bagus, dengan ada model yang bagus, kemudian dengan semuanya keren, apa namanya, captionnya bagus, like-nya bagus, kemudian uh, representatif lah, dan sangat berbeda dengan yang pertama tadi. Kayak kita tahu ini cara pakainya apa, gimana, terus feel-nya seperti apa, treatment-nya bagaimana, lantas secara konteks bagaimana si si prakaryanya tadi gitu. Nah, itu salah satu yang teman-teman mungkin bisa cek di beberapa sosial media yang terkait. Dan menurut aku sosial medianya sangat sangat berhasil gitu ya, menyajikan kontennya dengan sangat menarik dan dengan sangat bagus gitu. Nah, apa sih kira-kira kalau misalkan kita formalisasikan, ketika kita melihat konten sosial media seperti tadi yang kayak dengan fotografi yang bagus dan sebagainya, apa yang membuat kita tertarik, bahkan membuat kita pengen follow gitu ya. Nah, secara umum mungkin ada 3 kalau kita coba rangkum gitu ya. Yang pertama adalah variatif, jelas. Sosial medianya fotonya nggak itu doang, nggak cuma kayak cuma dari kain di foto jepret udah gitu, tapi benar-benar variatif. Ada modelnya lah, ada ketika si ini dipakai oleh ini, si itu dipakai oleh itu, dengan suasana berbeda, dengan set tempat yang berbeda. Ada yang mungkin di gunung, ada yang mungkin dekat rumah, ada yang mungkin di kafe dan sebagainya. Variatif. Jadi orang tuh ngeliatnya nggak bosan gitu, karena pada dasarnya manusia cukup bosenan gitu kan. Jadi orang ngeliatnya nyaman, seru, bener-bener kayak ngeliatin fotografi yang menarik teman-teman biasa saksikan aja gitu, kayak melihat koleksi foto dan sebagainya, dan buat kita tertarik untuk membelinya. Terus kemudian yang kedua, jelas representatif. Jadi seakan-akan ketika kita ngeliat, oh ini bajunya tuh kalau dipakai tuh gini loh, kelihatannya gitu ya, nampaknya gitu. Atau misalkan ini topinya gini loh, feel-nya gitu ya, nggak cuma dipakai doang jelas, tapi dipakai di kepala. Cuma feel-nya nih kalau pakai topi yang dengan style kayak gini gimana, atau mungkin pakai tas yang bener-bener ada motif ukiran dan atau motif seperti lainnya, rasanya oh ternyata terasanya begini dan sebagainya. Jadi intinya produk-produk tadi ditampilkan dengan konteks yang jelas. Jadi nggak kayak tadi yang pertama, kayak cuma foto kain ditaruh di lantai, di foto jepret udah gitu, dan nggak jelas gitu. Maksudnya itu gimana kalau dipakai tuh tampaknya seperti apa, feel-nya seperti apa, treatment-nya seperti apa, terus looks yang dihasilkan seperti apa gitu kan. Itu kan nggak begitu jelas. Sementara kalau yang tadi kita bakal makin banyak, oh ternyata seru ya, kayak misalkan etnis gitu kan, kayak lokal banget, kayak bener-bener cocok mungkin dipakai untuk kemana, ke traveling dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bisa menaikkan nilai. Jadi seakan-akan harganya tuh kita layak lah membayar dengan harga yang sesuai gitu. Intinya kita nggak ngeliat ini mah murahan, enggak, tapi bener-bener melihat si karya prakarya tadi dengan sesuatu yang kayak wah ini bagus nih, ini layak dibayar mahal gitu, karena bener-bener ditunjukkan dengan menarik, dengan berbagai variasi, dengan konteks yang bagus, dengan entah foto, entah caption dan sebagainya, modelnya juga, set tempatnya juga, cahaya dan sebagainya, filternya dan sebagainya, dengan kondisi yang sesuai. Jadi kita lihat ini bagus gitu kan. Cuma mungkin teman-teman bayangin juga, teman-teman lihat sosial medianya brand-brand besar gitu, kayak misalkan Louis Vuitton lah, atau misalkan Tiffany dan sebagainya, dan ya mereka nggak menunjukkan produknya dengan ala kadarnya gitu. Mereka bener-bener ketika itu produk dengan harga yang mahal, dengan kualitas yang bagus, dengan value yang sangat tinggi, bahkan kelas dunia gitu ya benar-benar ditunjukkan bahwa itu tuh kelas dunia itu gitu, itu benar-benar selayak itu, dengan cara ya ditunjukkan bagaimana produk ini dideliver di sosial media. Oleh karena itu mendeliver produk dengan baik di sosial media, khususnya ketika kita sekarang bahas sosial media untuk craft bisnis, itu sangat-sangat penting, karena ngebuat kita jadi kayak tadi merasa lebih relevan, lebih kontekstual, merasa tertarik, terus nggak bosan, kemudian juga nilainya tuh naik gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar dibuat dengan ala kadarnya. Nah, lantas kemudian kalau misalkan nih kita kita rangkum gitu ya, apa sih sebenarnya yang membuat sosial media itu
kontennya itu menarik gitu. Nah, kalau mungkin dibahas, kira-kira mungkin dalam konteks kali ini kita bahas ada 3 yang membuat sosial media itu menarik gitu. Yang pertama adalah sosial media itu relevan. Relevan dalam arti yang pertama terkait sama kita. Kita suka, misalkan ya, kita suka batik gitu ya. Dan sosial media ini, konten ini ya membawakan tentang batik. Jadi ada keterkaitan antara kita dengan sosial medianya. Ini terkait nih gitu. Saya suka batik dan ini menjadikan batik. Supply and demand-nya ketemu. Itu yang pertama. Relevan. Cuma relevan aja nggak cukup. Yang kedua juga perlu penting gitu. Apakah aku harus mengikuti akun ini? Apa yang bisa membantu aku untuk mengikuti akun ini? Apakah aku jadi tertarik beli? Ataukah apa? Itu juga perlu dipikirkan. Jadi kita harus benar-benar menunjukin bahwa yang kita buat tuh penting buat si audiens ini untuk diikutin. Dan yang ketiga adalah menarik. Ya menarik dalam sisi tampilannya, visualnya, deskripsinya, dan sebagainya. Itu nggak bisa dielakkan. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi dalam konten sosial media. Jadi, relevan itu benar-benar kita harus memahami bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki preferensi terhadap sesuatu. Kayak misalkan, misalkan aku suka sama hal-hal yang berbau pendakian, atau hal-hal berbau alam, berbau outdoor, traveling, dan sebagainya. Maka ketika aku melihat konten-konten yang berbau traveling, ya aku bakal ngikutin itu gitu. Aku bakal dengan ingin, dengan mau, dengan sukarela aku bakal follow itu dan sebagainya. Cuma kalau misalkan aku disuguhkan sama konten-konten yang mungkin aku nggak suka, misalkan olahraga jenis tertentu kayak mungkin berkuda atau golf dan sebagainya, aku nggak bisa relate gitu ya aku kan nggak bakal ngefollow akun itu gitu, karena nggak ada relevansinya sama kita. Makanya penting bagi kita untuk memahami siapa audiens kita, memahami kira-kira relevansinya kita dengan mereka apa. Kita nggak bisa memaksa atau meminta semua orang follow akun media kita atau ya ngikutin atau apapun lah itu namanya, entah di Twitter, Facebook, dan sebagainya. Itu penting. Jadi kita harus benar-benar memahami aspek demografisnya maupun aspek psikografisnya dari orang yang kita ikutin. Kira-kira siapa sih? Mahasiswa gitu misalkan. Ya mahasiswa ya harus konten-konten terkait sama mahasiswa gitu, nggak tiba-tiba disandingkan sama hal-hal yang nggak terkait sama kehidupan mahasiswa atau hal-hal yang terkait sama kebutuhan dia sebagai mahasiswa. Yang kedua dalam psikografisnya, kayak mungkin dari segi minat, dari segi hobi, karakter, pemikiran, dan sebagainya itu harus dipikirin. Oleh karena itu, ya nanti ketika konten yang kita sajikan bisa lebih terkait sama mereka, karena ya tadi ada relevansinya. Kemudian yang kedua adalah penting. Ketika penting ini, pembahasannya maknanya adalah kita benar-benar harus menunjukkan bahwa why-nya. Why dalam artian apa sih? Kenapa sih mereka harus ngikutin kita gitu? Kenapa mereka perlu banget ngikutin si akun sosial media ini? Sebenarnya apa yang bisa kita bantu dari konten-konten kita? Contoh misalkan, kan manusia itu pasti punya beberapa hal, kayak misalkan punya keinginan yang belum terpenuhi, atau mungkin masalah yang belum tercapai. Kemudian ada hal-hal yang dia khawatirkan dan sebagainya. Nah, si kepentingan ini atau urgensi untuk ngikutin konten ini harus menjawab hal tersebut. Jadi misalkan kita adalah suatu konten, misalkan tadi soal batik gitu ya, untuk ngejawab kepentingan orang-orang yang ingin satu, melestarikan batik, kedua dia memang menyukai batik, yang ketiga dia sangat membutuhkan semua jenis berbagai macam peralatan, pakaian, dan sebagainya, outwear yang terkait sama batik. Pokoknya dia suka-suka lah yang batik-batik gitu. Entah tas ada batiknya, sepatu mungkin ada batiknya, topi ada batiknya, pakaian ada batiknya, dan sebagainya. Maka ketika dia ada kebutuhan tadi, dan kita bisa menyuguhkan konten tersebut gitu ya, tentang nih sepatu batik, atau misalkan baju batik dengan berbagai model dan tren yang sesuai gitu ya, atau misalkan tas batik dan sebagainya, secara umum dia bakal suka, dia bakal ngikutin. Begitu juga kayak misalkan orang ngikutin satu akun gitu, satu akun sosial media yang bisa ngejawab kebutuhan dia untuk hal yang lain. Misalkan akun berita, bisa jadi orang-orang ngikutin akun-akun berita ya karena mereka butuh informasi. Bagi mereka informasi tersebut penting gitu, sehingga mereka ngikutin akun-akun sosial media tentang berita yang bisa mereka percaya. Begitu juga mindsetnya dengan kita. Ketika kita ngebuat satu akun, maka kita harus menunjukin bahwa kita tuh penting bagi mereka. Jadi bukan cuma akun yang sekali lewat. Ibaratkan kalau kita misalkan lagi di jalan, kita tuh bukan baliho yang orang sekali lewat baca abis itu udah lupa dan gak penting juga bagi mereka kayak gitu. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah menarik. Menarik di sini faktornya banyak hal. Menarik di sini faktornya adalah pertama dari segi tampilan jelas.
dari segi tampilan visual, mungkin kalau ada foto yang efeknya pencahayaan, mungkin ada modelnya atau set tempatnya, dan berbagai macam bentuknya gitu ya. Kemudian angle dan sebagainya. Kalau mungkin bentuknya desain, jelas itu mungkin kaitannya sama warnanya, font yang dipakai, komposisinya bagaimana, hierarkinya dan sebagainya, itu jelas. Jadi membuat konten yang menarik sangat penting. Atau enggak dari segi captionnya, dari segi deskripsinya, bagaimana kita mengolah katanya atau mengolah copywritingnya, apakah menarik bagi audiens, apakah terkait sama emosional mereka atau sisi-sisi psikografis mereka, itu sangat dibutuhkan. Karena ya balik lagi, walaupun misalkan nih kita punya konten yang relevan, katakanlah satu buat mahasiswa, yang kedua penting sama-sama kita bisa menjawab kebutuhan mereka soal mereka suka berpakaian batik gitu ya. Ketiga cuma tampilannya nggak menarik, sementara ada kompetitor dengan relevansi yang sama, dengan kepentingan yang sama, tapi dia bisa membawakan hal dengan lebih menarik. Tentu kayak gini kan jadi bakal pilihan ya, dia bakal nyuatin kita atau mereka yang lebih menarik dan sebagainya. Oleh karena itu komponen ini nggak bisa dilakukan, komponen yang relevansi, komponen yang kepentingannya, sama ketertarikannya kayak gitu. Nah, abis itu muncul satu pertanyaan lagi, emangnya sosial media itu soal konten aja? Apakah sosial media ini hanya soal kita bikin konten yang 3 tadi? Jawabannya adalah enggak. Sosial media itu jauh lebih luas daripada itu semua. Jadi sosial media itu mencakup banyak hal dan kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, dalam menangani sosial media ada banyak step sebenarnya yang perlu kita lakukan, ada banyak langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Kalau di sini kita bahas jadi 7. Yang pertama adalah kita harus memahami tujuannya, memahami audiensnya siapa, memahami identitasnya siapa yang bakal kita kejar gitu ya. Terus kemudian kita bakal bikin perencanaan yang sesuai dengan sosial media kita, planningnya gimana, mingguannya gimana, harian gimana, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita mencari inspirasi, seperti mungkin kayak berkarya seni gitu ya. Ketika mungkin teman-teman adalah orang yang suka musik, jadi mungkin teman-teman banyak yang ikutin musik. Kalau teman-teman suka visual, suka desain, mungkin teman-teman suka ngeliatin konten-konten visual yang lain, desain-desain orang lain. Kalau teman-teman suka film, jelas teman-teman suka nonton film gitu ya, dapat referensi dan seterusnya. Begitu juga dengan orang-orang yang memanajemen sosial media, maka dia juga mesti punya kesukaan atau punya ketertarikan untuk menganalisa berbagai macam sosial media. Dengan di sini, makanya kita butuh banyak-banyak nyari inspirasi gitu. Abis itu kita yang jelas harus rajin dikelola. Nah, di sini nanti kita akan membentuk satu mindset gitu ya, bahwa sosial media itu, mengelola sosial media tidak hanya sekadar ngepost konten atau poster yang udah dibuat. Jadi kayak cuma post, bikin konten, bikin poster, desainnya, abis itu bikin captionnya atau bikin deskripsinya, abis itu dipost, udah. Nggak kayak gitu. Sosial media nggak sekedar hanya kayak gitu. Itu iya, cuma nggak cuma kayak gitu. Abis itu yang terakhir juga bagaimana kita bisa memastikan hasil-hasil yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita cuma udah ngepost doang, abis itu kita nggak memonitor hasilnya gimana, nggak melihat dari parameter-parameter yang bener-bener menarik atau bener-bener terkait sama sosial media kita kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami tujuan dari sosial media kita. Secara umum di sini kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah pertama menunjukkan kehadiran kita, menunjukkan kehadiran sosial media kita atau kehadiran brand kita atau prakarya teman-teman ke depan banyak orang. Jadi mungkin katakanlah teman-teman bikin satu buku gitu ya, buku tentang kebudayaan atau buku pop up tentang apapun lah, dongeng Nusantara dan sebagainya. Nah, teman-teman naruh si buku tadi cuma di rak buku teman-teman atau cuma ditunjukin ke teman sekelas teman-teman, otomatis yang tahu juga cuma lingkaran-lingkaran itu doang gitu kan. Sementara kalau teman-teman tunjukin di sosial media dan dilihat oleh lebih banyak orang yang ngunjungin profil teman-teman atau bahkan nge-follow teman-teman, maka berarti teman-teman satu bisa nunjukin kehadiran teman-teman. Nih aku ada, nih hadir loh, si produk ini, karya ini teman-teman hadirkan gitu. Jadi pendekatan online ini benar-benar bisa membantu teman-teman untuk menentukan jarak. Nggak cuma orang-orang yang ada di, misalkan ya, ada di sekitar kampus teman-teman doang, tapi bener-bener orang-orang yang kayak di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negara kayak gitu. Jadi nggak ada batasnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengenalkan produknya. Jadi nggak cuma nunjukin, yang pertama tadi nunjukin aja ini ada, tapi yang kedua mengenalkan produknya, kayak misalkan fitur yang dimilikin atau keunikan yang dipunya, keunggulan yang dimiliki, proses bikinnya gimana dan sebagainya. Misalkan tadi teman-teman bikin buku pop up tentang dongeng-dongeng di Nusantara, katakanlah ada 100 dongeng. Jadi teman-teman nggak cuma sekedar nunjukin dongengnya aja, mungkin teman-teman nanti nunjukin gimana sih cara bikin
buku ini, gimana sih cara bikin pop-up-nya, bagaimana teman-teman dapat inspirasi, bagaimana teman-teman membuat ilustrasinya, membuat teks dan sebagainya. Nah, dengan teman-teman membuat sosial media ini, teman-teman bisa tunjukin itu semua, bisa mengenalkan produk dari produk yang tersedia apa, mungkin tawaran-tawaran yang menarik juga, kayak misalkan teman-teman ngasih diskon atau ngasih free ongkir lah, atau apapun itu semua dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa menjangkau audiens lebih luas. Jadi balik lagi ke sosial media tadi yang kita sedikit bahas di awal, bahwa mengatur sosial media atau manajemen sosial media nggak cuma sekedar kita ngepost konten abis itu udah, tapi benar-benar bagaimana kayak kita bisa bercengkerama sama orang-orang yang nge-follow kita, ngobrol sama mereka, terus kemudian ngedengar kalau sama mereka, kayak misalkan ada yang butuh custom design lah, atau buku yang dikasih buku pop up tentang dongeng Nusantara yang dikasih ucapan tertentu lah, atau mungkin mereka ada kendala atau bahkan ada yang rusak lah, kemudian mungkin juga ada yang juga mau sharing, ada yang mau ngebagi, ada yang mau share itu ke story dan mereka dan sebagainya. Intinya sosial media ini benar-benar ngebantu kita agar kita benar-benar paham sama ketiga hal tadi gitu. Jadi kayak menunjukkan kehadiran kita, mengenalkan produk kita, sama menjaga audiens itu sendiri, ngobrol sama mereka kayak gitu. Dan kemudian kondisinya ketika kita memahami tujuan dari sosial media yang kita buat, itu ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, yaitu parameternya tuh kita bagi jadi 4 di sini. Pertama adalah menumbuhkan kesadaran. Otomatis itu buat apa? Buat ngebangun awareness gitu ya, orang-orang jadi aware sama yang teman-teman buat. Parameternya apa? Bisa dari jumlah reach. Jadi dalam artian konten teman-teman, postingan teman-teman itu terjangkau di berapa banyak orang yang lihat, atau enggak yang kedua berapa banyak orang yang follow, itu awareness. Kemudian yang kedua adalah ngebangun interaksi. Bagaimana konten-konten tadi bisa memicu interaksi antara audiensnya gitu. Jadi fokusnya ke engagement. Nah, di sini parameternya yang bisa dilihat salah satunya adalah misalkan jumlah yang like atau jumlah yang komen kayak gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana ketika si audiens tadi udah jadi pelanggan atau udah jadi pembeli dari produk teman-teman. Nah, di sini masuk ke tahap conversion. Conversion di sini parameternya adalah mungkin kalau di sosial media Instagram gitu ya. Jadi ada yang berapa banyak yang klik link teman-teman, itu kan bisa dilihat gitu, atau enggak mungkin berapa banyak yang beneran beli ketika mereka menyaksikan konten teman-teman di Instagram atau di Facebook dan sebagainya. Dan terus yang terakhir adalah mereka yang bantuin turut nyebarin, mereka yang terbantu turut nyebarin, itu fokusnya ke referral. Jadi kita bisa lihat dari kayak berapa banyak yang share, berapa banyak yang bantuin testimoni, atau kayak mereka habis beli, habis itu mereka post di story mereka dan sebagainya. Nah, makanya keempat hal tadi yang soal awareness, engagement, kemudian conversion dan referral harus benar-benar teman-teman perhitungkan, dan teman-teman jadikan parameter dari tujuan teman-teman. Nih, sekarang aku misalkan ya, dalam bulan ini aku mau fokus ngebangun awareness gitu. Ya maka parameternya apa? Berapa banyak orang yang terjangkau, berapa banyak orang follow. Aku mau ninggalin engagement, ya dilihat berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, dan seterusnya dan sebagainya. Itu benar-benar perlu dipikirkan. Lantas, tapi yang kedua dalam tadi 7 proses panjang tadi adalah bagaimana kita bisa memahami audiens dengan lebih baik kayak gitu. Jadi di sini kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah demografinya. Kita harus benar-benar paham dari sisi umurnya mereka, gendernya mereka, lokasinya mereka, di mana tinggalnya, pendidikannya seperti apa. Kayak kan kita harus benar-benar spesifikkan nih. Misalkan teman-teman bikin prakarya kayak tadi buku pop up dongeng Nusantara gitu ya. Buku ini targetnya siapa sih? Misalkan murid TK gitu ya. Kan sebenarnya nggak mungkin anak TK tiba-tiba beli, dan mereka nggak mungkin tiba-tiba akses nyari-nyari di sosial media gitu kan. Kemungkinannya kan sangat kecil. Jadi mungkin target teman-teman adalah ibu-ibu yang masih muda, atau keluarga muda, atau mungkin sekolah TK dan sebagainya. Itu perlu dipikirkan. Demografinya adalah mereka. Kedua adalah psikografinya. Kayak misalkan personality-nya mereka seperti apa. Misalkan mereka jelas mereka sayang sama anaknya, kemudian mungkin mereka punya pengetahuan atau literasi yang cukup baik, kemudian mereka punya keinginan besar untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, dalam artian mereka beneran orang-orang yang serius nyari sesuatu buat dipelajari buat anak-anaknya dan sebagainya. Terus kemudian kita juga harus memperhatikan kelas sosialnya. Kira-kira ketika misalkan kita ngejual buku pop up dongeng Nusantara tadi dengan harga 100.000, misalkan 100.000 nih ya, yang beli itu siapa? Kalangan kelas ekonomi mana nih yang bakal beli, dan mereka lah yang bakal kita sasar kayak gitu. Lantas yang terakhir adalah bagaimana kita memahami needs-nya mereka, motivation-nya mereka, sama worries-nya mereka atau kekhawatirannya mereka kalau hal tersebut nggak tercapai. Misalkan kebutuhan mereka tadi, mereka ingin mengenalkan literasi kepada anak-anak gitu. Motivasinya adalah karena dongeng-dongeng Nusantara bagi mereka adalah bahan yang oke banget untuk mengenalin itu semua ke anak-anak.
Lantas kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya kalau anak-anak nggak baca dongeng Nusantara, nanti mereka nggak suka baca, mereka nggak paham nilai-nilai budaya Nusantara lah, mereka nggak tahu ini dan itu dan sebagainya. Dan itu perlu teman-teman pikirkan, karena si need soal worries, soal motivation ini bakal bener-bener ngebantu teman-teman nanti ngebangun kontennya gitu. Ketika tadi misalkan fokusnya adalah untuk orang tua yang pengen ngebangun atau ngedidik sisi literasi bagi anak-anaknya lewat dongeng Nusantara, ya udah, konten-konten itu yang bakal dikembangkan. Bagaimana nanti teman-teman bikin post di sosial media, bagaimana teman-teman ngebangun caption dan sebagainya, itu pokoknya di sana. Lantas setelah udah nih, kita harus bisa ngebangun personality dari audiens kita. Maksudnya adalah contoh nih, kita bagi audiens personnya, kita bagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah kategori utamanya. Sebenarnya misalkan tadi apakah orang tua muda gitu, jadi ibu muda kayak gitu misalkan. Atau misalkan teman-teman malah target jangan-jangan misalkan teman-teman bikin tas batik gitu ya, maka teman-teman targetnya adalah mahasiswa, mungkin mahasiswa yang artsy, yang kayak suka seni dan sebagainya, yang melek sama kesenian. Atau enggak misalkan kalau target hal-hal lain seperti apa gitu ya, mungkin tas untuk kantor atau tas buat main dan sebagainya, adalah yang ditarget mungkin adalah karyawan-karyawan yang suka sama hobi-hobi tertentu. Misalkan teman-teman bikin mainan atau bikin board game dan sebagainya, jadi ngejar segmen ke sana, misalkan kayak gitu ya. Habis itu teman-teman dari kategori utama tadi, siapa sih yang bakal jadi pasar teman-teman? Teman-teman bagi lagi nih soal umurnya mereka siapa, umurnya mereka berapa, gendernya itu apa, apakah laki-laki dan perempuan aja atau laki-laki aja dan sebagainya. Dan kemudian teman-teman bikin latar belakangnya gitu, latar belakangnya misalkan mereka tuh kenapa suka ini, kayak tadi jenisnya apa, umurnya apa dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman bagi nih kayak umurnya tadi kan, apakah dia ngejar 13-17 atau 18-24 atau enggak misalkan 25-34 dan seterusnya. Harus benar-benar jelas pembagiannya, karena kita nggak bisa ngejual satu barang kepada semua orang kayak gitu. Lantas yang berikutnya adalah karakteristik utamanya. Misalkan produk kita, misalkan kita board game, adalah orang-orang yang menyukai ABC gitu. Misalkan dia orang yang suka main, dia orang yang suka ngumpul, dia orang yang suka bersosialisasi sama teman-teman dan sebagainya. Atau enggak misalkan dia menghindari hal tertentu, kayak misalkan tadi teman-teman bikin buku buku dongeng gitu ya, buku dongeng yang pop up, mungkin menghindari kayak orang-orang yang nggak mau ketinggalan zaman, atau mungkin teman-teman nggak mau ketinggalan hikayat budaya Nusantaranya, atau misalkan orang-orang yang kayak khawatir nih kalau anak-anaknya nanti nggak punya pengetahuan literasi yang cukup kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kebutuhannya mereka apa. Kebutuhan kayak mereka tuh ingin apa sih, inginnya dari semua ini, kenapa mereka nanti bakal ngikutin kita, apa keinginan yang mereka miliki. Terus kemudian atau enggak mereka punya masalah tertentu yang ingin mereka selesaikan. Kayak tadi jelas kalau misalkan ngincar orang tua yang mau ngajarin anak-anaknya lewat buku dongeng, maka mereka punya masalah gitu. Makanya adalah mereka khawatir anak-anaknya ini nggak melek literasi, atau enggak anak-anaknya nggak suka bercerita, nggak jago bernarasi, nggak kreatif dan sebagainya. Poinnya ke sana kayak gitu. Terus kemudian kita masuk ke poin berikutnya, ini kita coba untuk ngebuat identitas di sini. Maknanya adalah kita bisa ngebuat sebenarnya konsep sosial media kita nanti bakal seperti apa. Ketika nanti kita bikin foto, kita bikin gambar, atau mungkin kita bikin caption, bagaimana sih treatmentnya, kayak gimana, kayak gitu kan, tone and mannernya seperti apa. Nantinya ke gaya bahasanya, apakah nanti postingan teman-teman gaya bahasanya bakal formal atau informal gitu. Terus kemudian teman-teman di sini apakah mau fokus ke kayak implisit kah, atau misalkan eksplisit gitu, kayak beneran hard selling, jualan atau apa, atau mungkin berbalik dibalik cerita dulu, dongeng dulu atau apa dan sebagainya. Terus kemudian apakah teman-teman memfokus ke hal-hal yang kayak inspiratif gitu. Jadi misalkan tadi ceritain soal anak-anak yang dibeliin buku dongeng Nusantara gitu ya, jadi teman-teman ceritain soal sisi positifnya apa, kemudian atau enggak keseruannya mainnya gimana, atau dampak positifnya seperti apa dan seterusnya. Atau enggak provokatif kayak hati-hati kalau misalkan anak-anak nggak dikenalkan sama literasi sejak dini dan sebagainya. Atau misalkan hal lain-lain yang benar-benar membuat orang-orang tertrigger atau terpelatuk untuk benar-benar ngikutin atau bahkan membeli konten teman-teman kayak gitu. Kemudian gaya tampilannya, apakah nanti gaya tampilannya bakal seperti apa, apakah warna-warnanya seperti apa, warna-warna yang cerah kah, atau warna-warna yang lembut kah, atau warna-warna seperti apa, lebih banyak warna merah kah, lebih warna biru dan sebagainya. Karena kan setiap warna itu ada persepsinya masing-masing, kayak merah lebih bersemangat, lebih apa, biru lebih
tebel lah, lebih apa dan sebagainya, hijau lebih apa, nature dan sebagainya. Itu bener-bener perlu teman-teman pikirin gitu. Nah, di sini juga perlu mikirin banget kayak ekspresi apa yang bakal teman-teman tampilkan dan impresinya seperti apa. Kesannya teman-teman mau ngebangun kesan seperti apa di depan para audiens kayak gitu, di depan para orang-orang yang nge-follow sosial media teman-teman. Lantas juga mungkin do's and don'ts-nya, dalam artian apa aja yang teman-teman bakal hindari di penyajian konten sosial media teman-teman. Kayak misalkan menghindari di post di jam-jam yang sibuk, atau misalkan jam-jam malam dan sebagainya, atau misalkan justru fokus kepada sosial media dengan nanti rencana caption maupun deskripsinya pendek-pendek ya, jadi nggak panjang-panjang, atau mungkin bentuk-bentuknya nanti gambar aja, atau mungkin foto, atau mungkin carousel yang bisa di swap dan sebagainya. Itu perlu dipikirin kayak gitu. Jadi ngebuat identitas itu sangat penting. Lantas teman-teman bisa lihat-lihat juga nih contoh-contoh karakter konten-konten yang kuat gitu. Jadi karakter konten yang kuat tuh kalau aku lihat ya di beberapa sosial media yang kayak craft gitu, secara umum aku lihat ada sekitar 2 perbedaan nih. Kayak misalkan ya sebenarnya sama-sama aja, maksudnya ada varian sama dalam arti tadi yang variatif lah, menarik, terus kemudian juga penting ya tadi. Cuma ternyata kalau di sini ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, kalau di nuansa porselen ini bener-bener nunjukin si porselen yang mereka buat, keramik yang mereka buat ditunjukkan konteksnya. Jadi kayak misalkan kalau di meja makan seperti apa, terus kalau mungkin dipakai dengan keperluan tertentu seperti apa dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang sejauh mata memandang itu benar-benar nunjukin juga kalau ini dipakai pakaian fashion mereka ini dipakai atau diperuntukkan atau benar-benar menghadirkan kesan yang seperti apa. Apakah kesan yang lebih banyak berbau alam atau misalkan sangat lokal dan sebagainya. Itu benar-benar kuat gitu karakternya, dan mungkin teman-teman bisa juga explore di sosial media teman-teman nantinya gitu. Terus kalau udah adalah teman-teman coba bikin rencana. Bikin rencana di sini dalam artian kalau menurut saya ada terdiri dari 3 hal. Kita harus benar-benar bikin parameter kuncinya sama strategi utamanya. Kayak tadi strategi utamanya adalah aku mau ngejual buku pop-up dongeng Nusantara kepada para kalangan orang tua muda gitu ya. Strategi utamanya. Terus kemudian parameter kuncinya adalah misalkan di follow oleh sekian orang dalam sekian bulan, jumlah komentar sama like-nya sekian orang, kemudian jumlah postnya sekian banyak dan sebagainya dan seterusnya. Itu benar-benar teman-teman perlu pikirkan. Lantas juga dibuat nih, nanti konten utamanya tentang apa? Oke, tentang bukunya gitu. Terus kemudian pilar-pilarnya seperti apa? Nanti kita bahas soal pilar-pilarnya. Lantas juga jalur distribusinya, apakah teman-teman bakal ngepostnya di IG aja, atau IG dan Facebook, atau bahkan Twitter aja, atau bagaimana? Karena setiap sosial media itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, punya optimalisasi masing-masing. Dan teman-teman sebenarnya bukan soal berapa milih juga, bukan cuma milih yang mana atau sebagainya aja, cuma juga perlu diperhatikan dengan sumber daya yang teman-teman miliki. Apakah teman-teman cukup kuat atau cukup mampu untuk menghadapi tiga-tiganya, atau teman-teman mau fokus di salah satunya aja dan sebagainya. Itu juga perlu dipikirkan kayak gitu kan. Nah, untuk itu dalam bikin kita menyampaikan konten ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Yang pertama adalah kita tentuin main message-nya. Kayak misalkan main message-nya adalah mengenalkan literasi kepada anak sejak dini lewat dongeng Nusantara. Kemudian teman-teman bikin konten pilarnya. Dalam artian tuh topik-topik utamanya bakal seperti apa. Kayak misalkan 1, aktivitas membaca. 2, manfaat membaca. 3, proses pembuatan bukunya. Atau mungkin kreativitas di balik bukunya. 4, adalah nilai-nilai dari dongeng Nusantaranya kayak gitu kan. Jadi dibikin nih tadi mengenai literasi, terus kemudian dibagi jadi beberapa subkelompok gitu ya. Lantas abis itu teman-teman tunjukin gimana teman-teman nanti bakal nyeritain ceritanya. Apakah fokus ke inspirasi, atau fokus ke cerita sehari-hari lah, atau fokus nunjukin fotografi aja, atau bahkan desain-desain bukunya aja, atau seperti apa. Itu perlu dipikirkan. Lantas juga ketika udah selesai barulah dipikirin ide-idenya nanti bakal posting tentang apa. Jadi di breakdown satu-satu tuh. Oke, dari konten pilar yang A, misalkan tentang kreativitas atau manfaat di balik bukunya, mungkin yang pertama idenya adalah manfaat buku buat anak-anak, kedua manfaat buku buat orang tua, dan seterusnya dan sebagainya. Itu perlu akhirnya bisa dibuat kayak gitu. Lantas lanjut kita poin ke nomor 5, yakni kita bagaimana bisa mendapatkan inspirasi. Nah, mendapatkan inspirasi ini ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan atau bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita nyari dari kompetitor kita langsung. Kayak kompetitor yang benar-benar punya produk yang sama, model bisnis yang sama, dengan target pasar yang sama atau enggak, ya kompetitor tidak langsung kayak di salah satunya aja, misalkan produknya yang sama atau model bisnisnya yang sama,
tapi yang jelas target pasarnya sama. Kemudian yang ketiga adalah uh, akun-akun lain dengan konten yang mungkin juga nggak ada kaitan langsung sama teman-teman, cuma bagi teman-teman dari segi visual, dari segi deskripsi, copywriting dan sebagainya buat teman-teman menarik. Makanya perlu banget nih bagi orang yang ngatur sosial media itu punya referensi yang baik dan punya ketertarikan yang baik untuk hal itu gitu. Nah sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, ya ini rajin dikelola. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa sosial media itu tidak hanya sekedar ngepost konten di sosial media aja kayak bikin poster, caption, udah post ditinggal, enggak. Jadi di sini itu kita ada beberapa hal yang bisa dipikirkan gitu. Yang pertama adalah kita bereksperimen dengan berbagai macam jenis konten. Kayak kadang-kadang oke, aku mau ngetes nih, hari ini aku mau ngetes konten yang berbau fotografi, jadi bentuk visualnya fotografi, kedua desain murni aja, atau enggak satu captionnya panjang, satu captionnya pendek, atau enggak mungkin kadang ngepostnya di pagi, ngepostnya di jam sore atau jam malam. Nanti kita lihat nih dari eksperimen ini kira-kira bagusan yang mana, berapa banyak orang yang bakal tertarik, kira-kira orang lebih suka yang mana dan sebagainya. Yang kedua adalah mungkin teman-teman mau coba bikin ads gitu, jadi bener-bener bikin social media advertising agar mencapai jangkauan yang sangat luas gitu. Karena kayak misalkan teman-teman pakai Instagram Ads, itu bisa dimulai dari Rp20.000, cukup terjangkau dan teman-teman bisa pakai itu gitu. Jadi untuk dapat perluasan konten yang lebih banyak dan lebih banyak dilihat oleh lebih banyak orang. Atau enggak, yang ketiga adalah ngebangun komunikasi dua arah. Kayak misalkan kalau ada orang yang komen atau mau nanya, teman-teman tanggapin. Ada orang-orang yang DM, teman-teman tanggapin. Atau misalkan ada orang yang nge-mention atau apa, bikin testimoni dan sebagainya, teman-teman bantu share dan sebagainya, sehingga komunikasi yang dibangun tuh bener-bener dua arah, nggak cuma sekedar ngepost konten doang. Nah di sini aku juga nunjukin nih contoh-contoh dari kalender dari konten. Nah teman-teman bisa perhatikan kayak misalkan di sini ada kontennya di post tiap hari ini aku mau ngepost tentang apa, di Facebook gimana, misalkan di Instagram gimana, besok mau tentang apa, lusa tentang apa dan sebagainya. Sehingga ketika teman-teman bikin kalender kayak gini, nanti teman-teman bisa bikin proporsi yang lengkap nih. Kayak tadi misalkan konten pilarnya ada 3 atau ada 4. Nanti yang konten pilar pertama aku ngepost 2 kali seminggu, konten pilar kedua 2 kali seminggu, konten pilar ketiga 2 kali seminggu, dan konten pilar keempat 1 kali seminggu. Sehingga proporsinya lebih seimbang atau lebih terarah gitu. Jadi nggak benar-benar numpuk soal A doang, dan orang-orang bisa jadi monoton dan bisa jadi bosan kayak gitu. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana teman-teman menerapkan ads. Menerapkan ads di sini adalah teman-teman bisa coba berbagai macam hal. Kayak misalkan teman-teman bisa naruh di Instagram, teman-teman bisa naruh di Facebook, kemudian teman-teman bisa naruh di Twitter sekalipun. Dan ya ini sesuai, maksudnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dan teman-teman menggunakan sosial media di mana gitu. Misalkan apa sih fungsinya dari menggunakan ads ini? Secara umum mungkin ada 3. Yang pertama adalah teman-teman bisa memperlebar jangkauannya teman-teman gitu kan. Kemudian teman-teman bisa dapat kemungkinan sales yang lebih tinggi gitu. Terus kemudian teman-teman bisa ngebangun brand yang lebih kuat, karena bisa jadi followers yang lebih banyak, visitors yang lebih banyak, dan seterusnya kayak gitu. Terus kemudian tadi ketika udah, teman-teman juga bisa coba yang namanya kayak tadi A/B testing, yang seperti tadi aku udah sedikit bahas di awal. Jadi benar-benar teman-teman bisa bereksperimentasi nih soal kayak misalkan gaya visualnya seperti apa, kemudian gaya bahasanya seperti apa, terus kemudian teman-teman bisa coba lihat dari panjang teks deskripsinya seperti apa, jam publikasi seperti apa dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita ntar cakep doang, kayak kita merasa oke lah aku cuma post ini aja gitu kan, pokoknya asal aja nanti jam postnya, asal aja nanti visualnya, asal aja nanti caption dan sebagainya. Karena kita nggak pernah tahu audiens kita atau orang-orang yang follow kita tuh sukanya seperti apa. Makanya penting bagi kita kayak mencari tahu nih mereka preferensinya seperti apa, hobinya seperti apa, kesukaan sama konten-konten kita seperti apa dan sebagainya, agar apa ya, agar lebih sesuai gitu, agar bisa lebih menjawab kebutuhan mereka, agar bisa lebih relevan, penting dan sebagainya kayak gitu. Nah lantas berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan hasil dari sosial media yang kita buat. Nah memastikan hasil di sini aku bagi jadi 3. Kayak misalkan memastikan jangkauannya seberapa luas. Kayak mungkin kalau misalkan teman-teman bikin post gitu ya, berapa banyak orang-orang yang lihat gitu si postingan teman-teman, atau enggak berapa banyak orang yang follow teman-teman pada akhirnya. Terus kemudian nanti juga dilihat berapa banyak interaksinya, ya berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen gitu kan. Terus kemudian dari segi konversinya, karena mungkin teman-teman promosi di sosial media tujuannya adalah untuk jualan gitu kan, maka end goalnya adalah salah satunya
yang ngelihat berapa banyak yang terjual dari yang teman-teman buat gitu kan. Nah makanya penting buat teman-teman untuk nge-track itu semua. Jadi jangan sampai kayak ya udah dibiarin aja selaku-lakunya, posting-postingnya tanpa kita mau nyoba banyak hal gitu. Karena kalau kayak gitu ntar jadinya nggak optimal. Nah sekarang kita coba bahas adalah soal konten ini. Konten ini memang sebenarnya krusial, sangat krusial. Bahkan bisa dibilang konten ini adalah raja gitu. Konten is king gitu. Cuma balik lagi kepada tadi yang sedikit udah kita bahas panjang, bahwa konten tuh nggak cuma satu-satunya. Konten bicara soal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mendelivernya, bagaimana kita menyajikannya, bagaimana kita mengujinya, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ada istilah yang namanya sostak. Sostak di sini bisa dibilang strategi ya, strategi untuk kita melakukan digital marketing, atau kalau hal ini adalah bagaimana kita bisa memanajemen sosial media kita dengan lebih baik gitu. Nah, si sostak ini dibagi nih jadi banyak faktor gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami situasi atau situasi analisis gitu. Jadi kayak tadi kita memahami kompetitor kita siapa, kita memahami kemampuan kita bisa ngelola apa, mungkin sumber daya kita punya apa, apakah kita punya fotografer atau mungkin kita nggak punya, atau kita punya desainer, atau kita punya siapa gitu. Jadi kita benar-benar harus mematikan situasinya seperti apa. Kemudian kita bikin objektifnya. Oke, dalam 3 bulan ini kita fokusnya adalah yang penting orang-orang pada aware dulu gitu. Jadi fokus kita adalah memperbanyak jumlah followers, atau ya memperbanyak jumlah followers atau berapa banyak orang yang reach sama konten kita. Oleh karena itu kita pakai social media ads gitu kan. Atas kemudian kita bikin strateginya. Oke, kalau misalkan ingin dapat followers banyak, ingin dapat diketahui orang banyak, strategi utamanya apa? Misalkan satu, berkolaborasi sama pihak-pihak tertentu, kedua pakai ads lah, atau ketiga seperti apa dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang keempat adalah nyusun taktiknya. Taktik di sini ya lebih detail lagi, kayak misalkan tadi kita partnership. Oke, kita mau partnership sama siapa, gimana metodenya dan sebagainya dan seterusnya. Terus kemudian kalau kita mau pakai ads apa, Instagram kah, Facebook kah, dengan biaya berapa, dan gimana konten yang bakal kita promosikan atau kita ads-kan gitu kan. Nanti habis itu ya udah dijalanin, di-action-kan, dibuat yang lainnya, pembagian orangnya seperti apa, pembagian timnya seperti apa dan sebagainya. Lantas juga yang terakhir adalah bagaimana kita mengontrolnya. Penting banget kita dikontrol dong. Jadi kayak apakah semua taktik yang kita jalankan, apakah semua strategi kita jalankan berjalan dengan maksimal atau enggak, kayak gitu. Nah, habis itu aku di sini mau cerita sedikit beberapa social media tools yang mungkin teman-teman bisa pakai gitu. Jadi banyak banget alat atau website yang bisa membantu kita mempromosikan. Bisa membantu kita juga dalam mengaudit atau menghitung keberhasilan, atau memperhitungkan keberhasilan atau menganalisis keberhasilan dari sosial media kita. Dan jenisnya banyak banget. Ada yang bisa ngebantuin kita bahkan bisa ngepost gitu. Jadi nggak cuma lewat HP, ada juga ngebantu kita nanti tahu peningkatan jumlah followers, peningkatan jumlah yang yang berinteraksi sama kita, yang komen, yang like dan sebagainya. Kemudian juga ada yang bisa ngebantu kita ngasih persebaran demografinya gitu, persebaran demografi followers kita, atau bahkan ada yang bisa ngasih tahu kira-kira kita optimal tuh post di jam berapa aja gitu. Jadi mereka benar-benar memperhatikan sosial media kita ini di followersnya aktif di jam berapa aja, dan mereka bakal optimal menggunakan kita tuh di jam berapa aja dan seterusnya. Maka itu perlu kita pikirkan. Teman-teman bisa dicek satu-satu, silakan. Banyak banget yang free trial, kayak ada yang free trial buat 1 bulan, mungkin ada yang buat 14 hari, atau mungkin ada yang free cuma dengan konten fitur-fitur yang terbatas dan sebagainya. Teman-teman bisa coba itu semua gitu untuk mengoptimalkan sosial media teman-teman. Nah, kemudian fungsi analytics tool sebenarnya kalau kita garis besar kan, kalau kita tarik garis besar itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah kita bisa ngebantu ngaudit sosial media kita sendiri. Jadi kita bisa tahu nih tadi seperti yang jelas, demografinya lah, jam aktifnya lah, kemudian kenaikan penurunan jumlah followers lah, konten-konten yang paling populer, konten-konten yang paling kuat, atau konten-konten yang kurang kuat, kenapa mereka seperti itu dan sebagainya. Kemudian bisa juga gimana kita mengaudit kompetitor. Jadi ketika teman-teman yang punya target, kira-kira kompetitor kita adalah akun Instagram A, B, C, D, E dan sebagainya, atau mereka yang pengen kita cari tahu nih, teman-teman bisa ngelakuin itu juga. Teman-teman bisa ngelihat jam berapa mereka aktif, teman-teman bisa ngelihat pertumbuhan followers mereka, teman-teman bisa ngelihat konten-konten mereka yang kuat, yang nggak kuat dan sebagainya. Teman-teman bisa amati, tiru dan modifikasi dari situ. Jadi analytics ini benar-benar sangat berfungsi gitu.
Yang ketiga yang jelas dapet insight gitu, jadi nggak cuma ngelihat angka aja tapi tahu nih, oh abis aku lihat angka ini tuh emang kenapa gitu. Kalau aku tahu jumlah followersku aku segini emang kenapa, kalau aku tahu jumlah jam aktif yang gini kenapa, oh kalau misalkan aku tahu ternyata followers aku paling aktif tuh adalah jam 9 malam gitu. Oleh karena itu nanti ketika aku mau bikin postingan di sosial media, maka aku fokusin aja banyakin jam 9 malam gitu, karena ya sederhana, audiensku banyaknya aktivisnya di jam-jam segitu gitu. Nah, oleh karena itu sekarang coba kita simpulkan dari diskusi kita sekarang. Nah, di diskusi kita sekarang sebenarnya apa sih yang membuat konten ini menarik, apa yang membuat sosial media kita menarik, apa sih sebenarnya kesimpulannya. Dan sebagai yang pertama, fokus sama konten-konten yang relevan, yang penting, dan yang menarik. Itu nggak bisa disingkirkan. Relevan, menarik, dan penting, kita harus mengarah ke sana. Yang kedua adalah kita benar-benar mencoba berbagai macam jenis konten, bereksperimen sebanyak mungkin, jangan mandek di satu hal doang. Yang ketiga adalah sosial media nggak cuma soal konten dan nggak cuma soal ngepost aja, ada manajemennya. Jadi teman-teman harus benar-benar mempelajari banyak. Kalau teman-teman melihat data insight-nya seperti apa, teman-teman tahu kompetitor teman-teman seperti apa, teman-teman juga berinteraksi sama audiens teman-teman, ibaratnya teman-teman jadi ngebangun lah komunitas digitalnya kayak gitu. Kemudian yang keempat, dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita di sini jangan berhenti untuk mencari inspirasi. Kayak tadi ibaratkan seorang mungkin penyuka film, dia bakal suka nonton film. Orang-orang yang penulis buku mungkin suka baca buku juga, pasti suka baca buku. Atau mungkin desainer suka lihat desain-desain orang lain. Nah begitu juga dengan seorang sosial media officials gitu atau spesialis gitu ya. Maka dia juga mesti, atau teman-teman juga mesti punya hobi nih untuk cari referensi-referensi di akun-akun sosial media lainnya. Kalau mau fokus Instagram, ya udah liatin konten-konten yang sejenis sama punya teman-teman seperti apa, atau konten-konten lain juga yang menurut teman-teman menarik seperti apa, kenapa itu menarik, apa yang teman-teman bisa ambil dan sebagainya. Begitu juga dengan Facebook, kenapa Facebook itu menarik, apa yang teman-teman bisa ambil dari situ. Atau teman-teman fokus ke Twitter, lihat konten-konten atau akun-akun di Twitter yang terkait sama industri teman-teman atau sama dengan punya teman-teman, apa yang membuat mereka menarik dan sebagainya, kayak gitu. Jadi itu yang bakal jadi bahasan awal bagi kita. Semoga teman-teman bisa mengelola sosial media teman-teman untuk karya-karya teman-teman dengan lebih baik dari diskusi dasar kita pada kali ini. Silahkan dieksplorasi banyak-banyak, silahkan dicoba banyak-banyak, dan semoga teman-teman nanti akhirnya bisa membuat akun sosial media yang benar-benar relevan, yang benar-benar penting, dan benar-benar menarik gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa.